Dalam setiap pelaksanaan dibutuhkan perencanaan, dan dalam setiap perencanaan dibutuhkan gagasan hingga realisasi sesuai ekspektasi dan akan indah pada waktunya. Tahapan pembangunan rumah dari awal. Tahapan pembangunan rumah meliputi beberapa aspek, namun banyak orang yang ingin mengetahui tentang bagaimana tahapan pembangunan rumah dari nol. Hal ini dikarenakan ketika hendak mendirikan rumah, tidak semua orang memahami seluruh tahapan detailnya. Maka dari itu, kali ini kami Passion Channel ingin mengulas mengenai tahapan membangun rumah mulai dari awal sampai akhir, hingga rumah tersebut layak untuk dihuni. Berikut ini tahapan dalam membangun rumah yang bisa Anda simak dalam mewujudkan mimpi jadi kenyataan. Kita akan sebuah rumah yang cantik dan istimewa dengan konsep minimalis dan nyaman, dengan proses pembangunan yang tepat waktu dan efisien. Ada beberapa urutan bangun rumah yang harus diketahui dan dilakukan dalam melanjutkan sebuah pekerjaan bangun rumah. Yaitu satu, survei. Survei dimaksud untuk dapat mengetahui dengan lebih jelas dan detail kondisi lokasi yang akan dibangun atau direnovasi. Hasil pengukuran dan analisa pada saat survei akan digunakan sebagai acuan dalam melangkah ke urutan bangun rumah selanjutnya. Survei hanya dilakukan bila kita tidak ingin mengerjakan bangun rumah kita sendiri. Jadi bila kita ingin mengerjakan sendiri, tahap survei dapat diabaikan dan langsung diproses selanjutnya. Yang kedua, desain dan gambar kerja. Urutan bangun rumah setelah survei atau setelah data-data rencana bangun rumah dikumpulkan adalah pembuatan desain dan gambar kerja, gambar struktur. Desain adalah sebuah visualisasi yang menggambarkan bagaimana bentuk rumah jadi yang akan dibangun nantinya. Biasanya desain dibuat dalam visualisasi 3 dimensi atau 3D yang menggambarkan bentuk muka rumah atau fasad dan tampilan lainnya yang diperlukan. Sedangkan gambar kerja atau gambar rencana adalah visualisasi detail teknik rencana rumah yang akan dibangun, yang berfungsi sebagai paduan pelaksanaan hingga pekerjaan bangun rumah, sehingga kontraktor atau pemborong yang mengerjakannya dapat bekerja dengan mudah, cepat, dan terencana. Baik gambar kerja maupun desain dapat diperoleh dari arsitek. Gambar kerja umumnya terdiri dari denah atau layout, tampak bangunan depan, belakang, samping, kiri, samping, kanan, potongan, melintang, dan membujur. Rencana struktur, pondasi, slope, balok, kolom, ring balok, rencana atap, instalasi listrik dan plafon.
utilitas atau air bersih atau air kotor, air limbah atau pekerjaan plumbing ya. Detail-detail lainnya yang diperlukan. 3. Rencana anggaran biaya atau RAB. Setelah desain dan gambar kerja selesai dibuat dan telah sesuai apa yang diinginkan, urutan bangun rumah selanjutnya adalah pembuatan RAB atau rencana anggaran biaya. Dengan adanya RAB ini kita akan mengetahui prediksi jumlah biaya bangun rumah yang harus disediakan, sehingga diharapkan tidak akan terjadi kendala keuangan di pertengahan. Pelaksanaan bangun rumah kita, RAB sendiri bisa kita hitung sendiri bila mampu, atau kita peroleh dari arsitek, perencana, kontraktor atau pemborong atau estimator RAB sebagai satu kesatuan dari desain dan gambar kerja atau terpisah sendiri. Untuk itu tergantung pada kita sendiri apakah ingin satu paket atau dipisah-pisah. Namun saran saya mending satu paketnya, satu dalam kesatuan. Yang keempat, tentunya ya izin mendirikan bangunan atau IMB itu yang harus dilengkapi ya. Demi keamanan dan kelancaran dalam proses pekerjaan bangun rumah, kita diperlukan adanya legalitas atau izin dari pemerintah setempat. Legalitas dimaksud yang sangat diperlukan adalah surat izin mendirikan bangunan atau IMB dari instansi pemerintah setempat atau terkait. 5. Memilih kontraktor bangun rumah atau pemborong bangunan. Setelah kita memiliki desain, gambar kerja, hitungan RAB dan surat izin mendirikan bangunan, maka urutan bangun rumah selanjutnya adalah memilih kontraktor bangun rumah atau pemborong bangunan yang akan melaksanakan pekerjaan bangun rumah kita. Kontraktor atau pemborong sangat diperlukan karena sebuah pekerjaan bangun rumah memerlukan ketelitian, ketepatan, dan keperluan tanggung jawab besar untuk dapat melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan. 6. Kontrak pekerjaan ya, kontrak pekerjaan atau surat perjanjian kerja. Setelah kita mendapat kontraktor bangun rumah atau pemborong bangunan yang kita percaya, selanjutnya tentukan sistem kerja antara kita sebagai pemilik rumah dengan kontraktor atau pemborong. Dalam suatu ikatan kontrak ada beberapa sistem kerja kontrak dalam pekerjaan bangun rumah, antara lain borongan tenaga dan material. Pada sistem ini pelaksanaan bangun rumah sepenuhnya diserahkan kepada kontraktor atau pemborong yang meliputi penyediaan tenaga, tukang, berikut material bangunan. Sistem ini boleh dikatakan yang paling umum dan yang paling praktis dari segi pemilik rumah, karena pemilik rumah tidak perlu repot dan stres ya memikirkan proses pelaksanaan bangun rumahnya. Tinggal tunggu hasilnya sambil sesekali lah datang untuk mengawasi bila diinginkan. Dan saran saya, pilihlah kontraktor yang kompeten dan yang ada rekomendasi dan yang ramah
mewah dan murahan. Dan yang perlu dilengkapi dari kontraktor yaitu di kontrak harus not ya, tercatat yaitu antara lain schedule pekerjaan, timingnya harus diatur ya, dan spesifikasi material yang dipakai harus sesuai antara yang ditawarkan dan lapangan. Tapi dengan borongan ya tenaga atau upah, sistem ini agak merepotkan karena mengharuskan kita sebagai pemilik rumah untuk terlibat langsung dalam proses pelaksanaan pekerjaan bangun rumah. Kita harus menyediakan material yang akan dipakai untuk membangun rumah. Di sini kita si pemilik rumah harus mengawasi langsung jalannya pembangunan agar diperoleh hasil sesuai yang kita harapkan. Maka saran saya sih serahkanlah sepenuhnya ke kontraktor ya, atau pemborong yang udah kita kenal lah rekam jejaknya. Pelaksanaan pekerjaan bangun rumah, setelah semua urutan bangun rumah di atas terpenuhi, maka tinggal pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Bila mungkin buatlah time schedule ya, pelaksanaan pekerjaan untuk mempermudah kita mengontrol jalannya pembangunan. Ingat, ketepatan waktu sangat diperlukan karena berpengaruh pada biaya bangun rumah yang harus dikeluarkan. Berikut urutan pelaksanaan pekerjaan dalam membangun rumah. 1. Pekerjaan persiapan. Pekerjaan persiapan ini meliputi pembersihan lokasi, pengukuran dan pemasangan atau boplang, galian tanah, urukan tanah kembali, urukan pasir di bawah pondasi, pekerjaan pondasi dan beton, pemasangan pondasi batu kali, slope beton, kolom atau balok beton, ring balok. 2. Pekerjaan pemasangan dan plesteran yang meliputi pasangan tras ram, pasangan dinding, plesteran, tras ram, plesteran dinding, ajian dinding, dan pekerjaan lantai, urukan pasir di bawah lantai, pasangan lantai keramik, dan pekerjaan atap atau rooftop kalau menggunakan atap ya, dan atap ya, dan kuda-kuda, rangka atap, hubungan penutup atap, genteng, lisplang dan lain-lain yang menutup atap. Setelah pekerjaan atap itu pekerjaan plafon, rangka plafon, plafon gipsum atau GRC, terserah lah ya. Terus pekerjaan kusen pintu dan jendela, kusen pintu jendela, daun pintu, daun jendela ya, pintu jendela kusen menggunakan aluminium, outer coating, kayu ya, suka sesuai dengan spek ya, sesuai dengan selera lah. Ini biasanya di sini itu perencana itu udah menggagas sedemikian rupa gagasannya, arsitek itu udah semua ini sudah ternat ya di dalam perencanaan. Disinilah pentingnya seorang arsitek ya, atau perencana. Pekerjaan perlengkapan pintu, jendela, kunci pintu, engsel jendela, grendel pintu, grendel jendela dan lain-lain. Terus pekerjaan sanitari, bak mandi, kloset, keran, sepiteng, tarikan, semua sumur resapan, dan untuk pekerjaan instalasi air bersih, air kotor, pekerjaan instalasi listrik, ini
yang pekerjaan wajib-wajib benar ya, ini udah harus direncanakan dari awal ya. Listrik, titik nyala lampu, saklar, stop kontak dan lain-lain itu harus direncanakan dari awal, untuk titik stop kontak, lampu, saklar, biar tidak terjadi pekerjaan dua kali atau bobok-bobokan ya. Atau inilah pentingnya arsitek di sini. Pekerjaan lain-lain ya, kayak pagar, kanopi, pekerjaan karpot, jalan, pembersihan lokasi akhir. Setelah tahapan semua itu dikerjakan, bangun rumah pun selesai dan rumah siap huni ya. Semoga informasi tersebut jadi manfaat ya. Dan bagi Anda yang berminat bangun atau sekedar tanya-tanya dulu, silahkan hubungi kami dengan nomor kontak ada di kolom deskripsi. Salam sukses dan terima kasih bagi Anda yang sudah mengikuti video-video Pak Seso Channel. Saya doakan semoga diperbaiki keadaannya, diluaskan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan diangkat derajatnya, dan segera bisa memiliki sebuah hunian istana yang bernama rumah yang istimewa. Terima kasih. Salam sukses.